Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan selamat datang di Cerita Story. Pada video kali ini, Cerita Story mau berbagi cerita tentang tragedi Dyatlov Pass, di mana ada 9 mahasiswa yang meninggal secara misterius saat melakukan pendakian ke sebuah gunung yang berada di Rusia, yang waktu itu masih bernama Uni Soviet. Dan kasusnya tidak pernah terpecahkan hingga 6 dekade atau sekitar 60 tahun loh. Kok bisa? Semisterius apa sih? Penasaran ya? Sebelum masuk ke ceritanya, bantu saya untuk subscribe channel ini ya, biar channel ini bisa berkembang dan memberikan banyak cerita story yang sayang buat kalian lewatkan. Insiden Dyatlov Pass. Dyatlov Pass ini merupakan sebuah insiden yang sangat mengerikan yang menimpa 9 pendaki asal Rusia pada tanggal 2 Februari tahun 1959. Kesembilan pendaki itu diketahui tewas dengan tragis ketika mendaki di pegunungan Ural, di mana ada sekelompok pendaki dari Universitas Ural Polytechnic Institute melakukan pendakiannya ke pegunungan Ural yang dipimpin oleh Igor Dyatlov. Igor ini merupakan pemuda berusia 23 tahun yang mengambil jurusan teknik radio di Universitas Ural tadi. Nama Dyatlov Pass sendiri diambil dari nama belakang Igor, yang merupakan tribut atau penghargaan atas kejadian ini. Dan kata pass sendiri dalam bahasa Indonesia adalah celah atau lereng gunung, guys. 9 anggota pendaki lainnya adalah sahabat Igor dan juga merupakan mahasiswa aktif dari universitas tersebut, yaitu Yuri Dehosenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonisenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Dibeaux, dan Semyon Zolotaryov. Jadi, total dari anggota pendakian ini ada 10 orang, di mana terdiri dari 8 orang pria dan 2 orang wanita. Pendakian bukan perkara yang asing karena mereka berstatus sebagai pendaki profesional level 2 dan akan naik ke level 3 saat kembali dari pendakian. Pendakian yang dimaksud adalah pendakian ke puncak pegunungan Ural ini. Jadi sebenarnya mereka semua ini memang bukan pendaki amatir atau kaleng-kaleng, guys. Mereka sudah terbiasa naik turun gunung hingga mendapatkan gelar pendaki profesional level 2 dan mendapatkan gelar pendaki profesional level 3 saat selesai melakukan pendakian ke pegunungan Ural tersebut. Diceritakan pada waktu itu pendaki profesional level 3 merupakan level tertinggi dari tingkatan pendaki profesional. Pendakiannya pun gak main-main, guys. Cuaca yang ekstrim, medan yang berat, dan kondisi alam di tempat pendakiannya tersebut terkadang tidak menentu. Singkat cerita nih guys, dari sumber informasi yang diketahui, mereka berangkat menggunakan kereta api dari kota Ivdel. Dan sampailah mereka ke daerah yang bernama Vizay dengan menggunakan truk yang mereka sewa. Vizay sendiri merupakan pos terakhir sebelum mereka melakukan pendakian ke Gunung Ortoten. Sebelum perjalanan, 1 dari 10 anggotanya membatalkan perjalanannya karena tidak fit atau sakit, yaitu Yuri Dorosenko. Igor sebagai ketua melarang Yuri Dorosenko untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya di Vizay yang merupakan pos pertama tadi. Igor sendiri takut apabila dipaksakan akan terjadi hal yang tidak mereka inginkan, mengingat pendakian kali ini adalah pendakian yang cukup berbahaya, di mana merupakan pegunungan bersalju dan masuk dalam kategori pendakian profesional level 3. Akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan jumlah total ada 9 orang nih guys. Mereka sangat berantusias untuk bisa sampai ke puncak Gunung Ortoten. Nah, yang uniknya nih, menurut bahasa Mansi sendiri merupakan suku lama di Rusia gitu. Kata dari Ortoten sendiri memiliki arti jangan kesana. Aduh, artinya aja udah jangan kesana, tapi malah kesana. Gimana sih? Jadi, apakah mereka berhasil ke sana? Ikutin terus cerita story-nya ya. Besoknya, tanggal 29 Januari tahun 1959,
Kesembilan anggota lainnya mulai mempersiapkan perjalanannya ke Gunung Ortoten. Pada saat itu, kondisi kesembilan pendaki ini benar-benar fit, di mana mereka sudah sangat amat siap untuk berangkat dan mendaki ke puncak Gunung Ortoten. Bahkan makanan dan peralatan mereka dalam kondisi surplus atau berlebih. Di hari berikutnya, di tanggal 1 Februari, mereka akhirnya mulai mendaki ke gunung tersebut, sesuai dengan jadwal dan plan awal mereka. Namun, di tengah perjalanan itu terjadi cuaca buruk di mana ada badai salju yang sangat hebat dan pandangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah badai salju, mereka mulai kehilangan arah dan tersesat hingga tak sengaja menuju rute ke arah puncak Kholat Shah, yang dalam bahasa Rusia berarti gunung kematian. Ya ampun, ini nama gunung di Rusia serem-serem banget ya guys. Saat tersadar, mereka berhenti dan membangun tenda di lereng gunung, bukannya di lembah pepohonan yang berjarak 1,5 km. Konon, alasannya karena Igor Dyatlov tak ingin timnya kehilangan tenaga karena sudah terlanjur naik. Dyatlov seharusnya mengabari klub olahraganya di kampus pada 12 Februari. Sebagai tanda bahwa dia dan timnya sudah berhasil turun dari puncak Ortoten dengan selamat. Namun, tidak ada kabar sampai batas waktu yang sudah ditentukan terlewati, membuat pihak keluarga menjadi khawatir. Sekitar 1 minggu berselang, kepolisian dan dibantu tentara Rusia memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada 26 Februari, tenda ditemukan dalam kondisi rusak berat. Ada robekan besar yang oleh tim penyelidik disimpulkan berasal dari dalam. Di bagian atas hingga bawah, terdapat barang-barang para pendaki di dalamnya, termasuk baju hangat dan sepatu, yang sebagian besar sudah tertutup salju. 2 mayat pertama, yakni Krivonishenko dan Lihoshenko, ditemukan sekitar 2 km dari tenda, di bawah pohon cedar, di dekat bekas perapian kecil. Keduanya tidak memakai sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Hal yang aneh, mengingat suhu di luar tenda mencapai minus 30 derajat Celcius. Penyidik menemukan 3 mayat pendaki lain di wilayah antara tenda dan pepohonan cedar. Mereka adalah Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin yang nampak seperti meninggal dalam upaya menuju tenda. Pencarian 4 sisa mayat memerlukan waktu 3 bulan. Saat ketemu, mayat dalam kondisi terkubur salju sedalam 4 meter. Di lokasi lebih jauh lagi dari pohon cedar tempat penemuan 2 mayat pertama. Pakaian mereka lebih baik ketimbang mayat-mayat lain. 3 pendaki mengalami luka berat. Tengkorak Debeauk serta Dubinina dan Zolotaryov mengalami patah tulang dada. Bagian paling mengerikan, Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah, dan sedikit tulang tengkorak. Sebagian kulit tangannya juga melepuh. Menurut asumsi penyelidik sebelumnya, mereka tewas akibat serangan suku Mansi. Namun, dugaan ini disanggah oleh beberapa pakar lainnya. Berdasarkan hasil forensik yang disimpulkan, 6 anggota Dyatlov Pass tewas akibat hipotermia. Karena hasil menunjukkan tak ada jaringan lunak yang rusak, luka-luka tersebut bukanlah akibat dari serangan manusia, melainkan karena pukulan terkuat dari kekuatan lain. Salah satu teori yang jadi kecurigaan beberapa pihak, adanya keterlibatan militer Soviet. Para pendaki diperkirakan berkemah di lahan pelatihan bom udara Soviet. Mereka terbangun usai satu bom meledak. Panik, keluar tenda dengan pakaian seadanya, menuju area pepohonan dan tak mampu kembali ke tenda. Faktanya, program pemboman udara memang sedang dilaksanakan militer Soviet di lokasi tersebut saat pendakian sedang berlangsung. Bom yang meluncur meledak di udara, sehingga tidak ditemukan buktinya di permukaan salju atau tanah sekitar tenda. Efek bom juga dinyatakan mampu membuat manusia mengalami luka-luka seperti yang dialami para pendaki.
Teori lain menyebutkan kematian 9 pendaki tersebut karena ulah dari Yeti. Yeti adalah makhluk mitologi seperti kera raksasa dengan bulu warna putih dan mata merah menyala yang dipercaya penghuni Siberia, Himalaya, dan daerah pegunungan di Asia Timur. Mereka berargumen luka-luka para pendaki hanya bisa disebabkan makhluk dengan fisik dan kekuatan lebih besar dari manusia normal. Pembuat teori tersebut tentu tidak menyediakan bukti solid terkait adanya Yeti di pegunungan Ortoten alias ngawur. 60 tahun berselang, pada awal Februari 2019, entah apa yang mendorong pemerintah Rusia untuk membuka kembali investigasi kasus tersebut. Banyak orang masih bingung akan penyebab kematian 9 pendaki asal Rusia tersebut. Dan hingga saat ini, teori konspirasi terkait masalah ini masih terus ramai diperbincangkan. Menurut kalian gimana? Kasih komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.